Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, untuk bagian terakhir dari workshop series ini kita akan bahas tentang publikasi ilmiah pada jurnal. Kita mulai dulu dari apa itu publikasi ilmiah. Ya, publikasi ilmiah adalah penyebarluasan suatu hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh sekelompok orang atau orang yang ahli pada bidangnya. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca, khususnya di kalangan akademisi atau para ahli di bidangnya juga. Kemudian publikasi ilmiah ini harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu jelas, akurat, dan ringkas. Tentunya sudah detail informasi terkait ini sudah disampaikan oleh Bu Kusna pada sesi bagaimana menulis artikel ilmiah. Kemudian penyusunan publikasi ilmiah ini sendiri harus melalui suatu proses peer review. Jadi direview oleh orang yang ahli di bidangnya, dan harapannya dari ini adalah untuk mencapai objektivitas gitu sebelum nanti dipublish. Lalu kemudian kita beranjak ke mengapa perlu publikasi ilmiah. Teman-teman sudah pernah membaca skripsi atau disertasi di perpustakaan? Sudah tahu bentuknya ya? Ya, mungkin sebagian terutama yang sudah mau skripsi pastinya sudah membaca soal itu. Tetapi untuk teman-teman yang masih tingkat 1 barangkali ada yang sudah, mungkin juga ada yang belum. Nah, berapa sering teman-teman membaca itu? Tentunya pada saat ini barangkali membaca karena mungkin ingin tahu bagaimana bentuk dari skripsi itu sendiri atau disertasi atau yang lain, dalam rangka nanti bagaimana kita membuatnya begitu. Tapi kita tahu ya bahwa bentuknya kalau di perpustakaan setebal itu. Kemudian barangkali untuk membaca juga butuh waktu yang lama gitu. Sedangkan publikasi ilmiah dalam jurnal khususnya ataupun dalam konferensi itu biasanya dalam bentuk artikel yang lebih pendek dan singkat gitu. Jadi mempermudah bagi pembaca untuk mendapatkan informasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian juga itu adalah agenda penting ya bagi khususnya para akademisi, bukan semata-mata sebagai syarat, tetapi itu juga berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan gitu. Kemudian kita tahu bahwa banyak sekali mahasiswa yang membuat karya ilmiah setidaknya ketika mereka di akhir studinya membuat skripsi seperti itu contohnya, itu kan jumlahnya sangat banyak, tetapi kenyataannya itu jarang sekali untuk atau masih kurang jumlahnya yang terekspos di jurnal-jurnal maupun konferensi ilmiah gitu. Dan secara khusus setidaknya bagi kalangan akademisi ya, baik mahasiswa maupun dosen, manfaat publikasi ilmiah adalah bisa kita sampaikan di sini. Yang pertama, memperdalam pemahaman terhadap materi perkuliahan. Dengan kita membuat publikasi ilmiah yang di sana ada kaidah-kaidah yang harus diikuti, tentunya kita akan berusaha untuk memperdalam materi perkuliahan yang kita dapat ketika kuliah, kemudian kita terapkan dalam
pembuatan artikel untuk publikasi gitu ya. Lalu yang kedua adalah sebagai latihan persiapan dalam menyelesaikan tugas akhir. Nah, ketika kita lebih awal bisa membuat artikel kemudian bisa mempublishnya, ini tentunya menjadi sebuah latihan ketika kita akan membuat tugas akhir nanti. Sedangkan berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, jurnal ilmiah merupakan arena diskursus intelektual melalui tulisan. Jadi pengembangan ilmu pengetahuan itu dapat dilakukan dengan temuan penelitian, kritik terhadap temuan penelitian, dan juga adanya temuan-temuan baru. Jadi proses tersebut berlangsung terus-menerus sehingga ilmu akan berkembang. Itu terkait dengan perkembangan ilmu. Kemudian yang ketiga adalah portofolio. Nah, karena apa? Ketika kita sudah berhasil mempublikasi karya ilmiah kita, tentu nama kita akan terekam ya di sistem. Jadi kita sudah dapat pengakuan bahwa kita mempunyai karya yang layak dirujuk oleh khalayak begitu. Dan itu nanti datanya akan terekam. Jadi nama kita kan sudah ada, bisa diakses oleh siapapun. Kemudian yang keempat, syarat wajib untuk menjadi seorang akademisi atau dosen. Tentunya baik mahasiswa maupun dosen itu mereka wajib untuk melakukan penelitian ya, dan juga publikasi tentunya. Dan yang kelima, bisa kita katakan bahwa manfaatnya adalah jalan untuk menjadi profesor. Itu bagi yang berkarir pada bidang akademik gitu. Yang menjadi catatan bahwa kemampuan menulis ini ya, menulis artikel yang kita mau publikasi di jurnal itu tidak sepenuhnya berasal dari bakat ya, melainkan itu adalah skill yang bisa diasah. Jadi semakin kita sering melakukannya, itu nanti kita semakin akan mudah untuk melakukannya. Ketika kita belum pernah, barangkali merasa itu adalah sesuatu yang sulit begitu ya, seperti yang disampaikan oleh ibu-ibu pemateri sebelumnya. Nah, untuk publikasi ilmiah selain melalui jurnal, itu bisa dengan mengikuti konferensi-konferensi ilmiah yang ada, baik itu yang bertaraf nasional maupun internasional ya, pada seminar-seminar misalnya seperti itu. Dan sekarang kita mengerucut ke apa itu jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah itu kadang disebut scientific journal atau jurnal akademik atau academic journal. Nah, itu merupakan kumpulan artikel ilmiah yang dipublikasikan secara reguler. Reguler itu bisa tiap bulan gitu ya, atau satu bulan beberapa bulan sekali gitu ya. Biasanya 6 bulan atau 1 tahun sekali gitu ya untuk terbitnya, dalam rangka mendesiminasi hasil penelitian. Dan jurnal ilmiah itu bersifat spesifik, artinya ditulis dalam perspektif disiplin atau subdisiplin ilmu tertentu. Jadi jurnal yang baik itu di sana ada spesifikasi gitu ya. Kemudian merupakan tulisan dikeluarkan oleh seorang yang berkompeten di bidangnya dan diterbitkan oleh instansi atau lembaga tertentu. Publikasi jurnal ilmiah umumnya dalam bentuk artikel, meliputi laporan penelitian, review literatur,
proposal mengenai teori yang belum diuji atau artikel opini. Jadi bisa ada berbagai bentuk di sini. Kemudian artikel yang ditulis harus bersifat ilmiah, artinya diproduksi melalui proses penelitian yang menerapkan, maksud saya, metode ilmiah gitu. Jadi namanya juga jurnal ilmiah, jadi harus melalui proses ilmiah gitu. Manfaatnya apa? Khususnya jurnal ilmiah ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, ya, bahwa jurnal tersebut adalah berisi artikel-artikel yang memuat tentang diskursus intelektual yang berupa tulisan, ya, dan pengembangan ilmu pengetahuan itu dilakukan dengan temuan penelitian, ya, bisa berupa temuan penelitian atau kritik terhadap temuan penelitian, atau mungkin juga temuan-temuan baru, ya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, prosesnya itu berlangsung terus menerus, artinya ilmu pengetahuan itu berkembang. Nah, itu jurnal lah yang yang bisa menjadi rujukan itu, perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian yang kedua, sebagai basis data kebijakan publik. Artinya apa? Manfaat yang kedua ini, bahwa kebijakan publik itu memerlukan rujukan akademik sebagai pondasinya, ya. Jadi di sini jurnal berperan sebagai dasar ilmiah dalam membuat kebijakan. Nah, tanpa dasar ilmiah, kebijakan publik ini bisa dikatakan tidak berdasar gitu, ya. Dan manfaat berikutnya adalah sebagai tolak ukur kemajuan suatu institusi atau lembaga seperti negara, universitas, kemudian pusat studi dan lain-lain. Jadi di sini jurnal ini akan sebagai tolak ukur kemajuan dari sebuah institusi, ya, misalnya perguruan tinggi, universitas itu ketika banyak menelurkan jurnal itu menandakan bahwa institusi tersebut maju, begitu, ya. Kemudian kita beranjak ke hal berikutnya tentang jenis-jenis jurnal. Apa saja jurnal itu, ya? Yang pertama adalah jurnal nasional, kemudian ada jurnal nasional terakreditasi, kemudian jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi. Nah, itu apa bedanya? Ada beberapa hal kriteria dari keempat jurnal yang ada itu. Ini bisa kawan-kawan baca sendiri terkait kriterianya, yang mungkin nanti fokusnya itu pada perbedaan antara jurnal nasional dengan nasional terakreditasi itu. Ini ada berapa ini 10 poin untuk jurnal nasional. Itu misalnya ditulis sesuai dengan ketentuan atau kaidah ilmiah serta etika keilmuan, memiliki ISSN, memiliki publikasi versi daring, dikelola secara profesional, dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan jurnal nasional terakreditasi? Semua syarat-syarat yang di nasional tadi masuk, kemudian ditambah lagi jurnal nasional terakreditasi adalah jurnal terbitan berkala ilmiah yang peroleh status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dijendikti atau Kepala LIPI, dan memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dengan masa berlaku sesuai dengan hasil akreditasi. Jadi jurnal juga itu melalui proses akreditasi. Ketika dia dapat
predikat terakreditasi itu nanti ada masa berlakunya. Nah, nanti setelah masa berlaku sudah habis dia harus melalui proses lagi begitu. Kemudian yang berikutnya jurnal internasional. Nah, ini ada kriteria di sini, bisa teman-teman baca sendiri. Karya ilmiah yang dipublikasi ditulis sesuai dengan ketentuan penulisan dan telah memenuhi kaidah ilmiah serta etika keilmuan. Memiliki SSN. Nah, bedanya dengan yang nasional tadi itu di sini ditulis menggunakan bahasa resmi Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, yakni Inggris, Perancis, Arab, Rusia atau Tiongkok. Nah, sedangkan untuk jurnal nasional tadi ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, ya. Ya. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baku atau bahasa Inggris dengan penulisan abstrak dalam bahasa Indonesia, gitu. Sedangkan untuk jurnal internasional itu dalam bahasa PBB, ya, itu tadi diantaranya. Kemudian untuk jurnal internasional dikelola secara profesional, ya, seperti misalnya ketetapan publikasi berkala, ketersediaan tentang petunjuk penulisan, sama dengan nasional, kelengkapan identitas jurnal dan lain-lain. Kemudian dewan editor atau editorial board terdiri dari para pakar di bidangnya dan setidaknya berasal dari 4 negara yang berbeda. Kalau dalam jurnal nasional itu tadi setidaknya dari 2 universitas yang berbeda, gitu ya. Jadi misalnya jurnal STKIP itu, ya, nanti penulisnya itu tidak boleh semuanya dari STKIP saja, harus ada yang berasal dari luar perguruan tinggi, gitu. Kemudian kriteria yang terakhir, karya tulis ilmiah yang diterbitkan dalam 1 kali terbit ditulis oleh penulis dari negara-negara yang berbeda, gitu ya. Jadi penulisnya juga harus dari negara-negara yang berbeda. Terkait dengan editorial tadi, untuk jurnal nasional itu juga dari lebih dari 1 perguruan tinggi, artinya harus dari setidaknya 2 perguruan tinggi yang berbeda. Begitu juga penulisnya, gitu. Kalau ini yang internasional itu dari negara-negara yang berbeda, gitu. Kemudian bagaimana dengan jurnal internasional berreputasi? Nah, ini bisa dibaca sendiri kriterianya. Internasional tadi masuk, kemudian ditambah dengan ini, ya, dengan syarat tambahan sudah terindeks oleh pangkalan data internasional berreputasi seperti Scopus, Web of Science, dan memiliki faktor dampak atau impact factor dari isi Web of Science dan seterusnya. Jadi itu perbedaannya dari jenis-jenis jurnal. Kemudian apa sih yang harus kita perhatikan dalam publikasi ilmiah ketika kita ingin publikasi ilmiah? Yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, tujuan dan ruang lingkup jurnal atau bisa disebut focus and scope. Kemudian proses review jurnal, kemudian penyesuaian template dan format penulisan, dan yang terakhir adalah autoplagiasi dan double submit. Apa penjelasan dari hal ini? Yang pertama tentang fokus dan scope tadi, ya. Jadi di setiap jurnal ilmiah itu ada apa fokusnya, apa scope-nya, gitu ya. Jadi penjelasan tentang jurnal ini akan mencakup apa, gitu. Siapa yang menulis, kemudian tulisannya itu dalam bidang apa saja itu. Nah, teman-teman ketika ingin membuat publikasi harus memperhatikan ini dulu. Jadi supaya nanti terhindar dari penolakan, karena ketika itu sudah di luar skop tentunya akan langsung ditolak artikel kita karena tidak
di dalam scoop itu sendiri. Nah, tampilannya seperti ini. Misalnya kita klik yang bagian fokus gitu, fokus dan scoop, dan di situ bisa kita baca keterangan tentang fokus dan scoop dari jurnal yang akan misalnya kita akan masuki gitu. Kemudian yang kedua, proses review. Jadi nanti artikel yang Anda masukkan itu akan melalui proses review, akan direview oleh tentunya reviewer yang berkompeten gitu ya, yang disebut di situ peer review. Nah, di situ dalam jurnal yang akan kita masuki nanti itu akan ada ya reviewernya itu siapa, dari mana, dan seterusnya, dan juga hal-hal ketentuan ya. Jadi ya terutama kalau proses review, siapa yang mereview. Kemudian yang ini, yang berikutnya menyesuaikan template dan format penulisan. Nah, ini di dalam sebuah jurnal itu biasanya ada author guidelines yang di sana isinya adalah tentang petunjuk bagi author, yaitu orang yang akan mengirimkan jurnalnya, artikelnya ke dalam jurnal tersebut. Nah, di sana ada aturan terperinci terkait dengan bagaimana formatnya, penulisannya, dan biasanya juga ada template yang disediakan. Dan nanti teman-teman bisa buka sendiri ya, dilihat author guideline dari jurnal apa gitu. Nanti bisa dilihat seperti apa. Nah, setiap jurnal itu nanti kemungkinan akan punya spesifikasi atau guideline-nya bisa berbeda satu jurnal dengan yang lain gitu ya. Ini hanya saya contohkan di layar seperti ini. Nah, template contohnya seperti ini. Misalnya jurnal kita di LPPM itu ada template seperti ini. Nah, nanti penulisan juga harus mengikuti template ini supaya nanti format yang diinginkan itu sudah sesuai. Jadi tidak perlu untuk merevisi ulang dan seterusnya ya. Ini contohnya yang template artikel. Nanti mungkin di jurnal yang lain itu nanti bentuknya akan berbeda. Jadi harus sebelum nanti kita submit harus kita sesuaikan dengan template yang sudah ditentukan oleh jurnal tersebut. Ya. Kemudian yang bagian berikutnya tadi tentang autoplagiasi dan double submit. Mungkin kemarin sudah ada penjelasan ya dari pemateri yang lain tentang ini. Yang dimaksud dengan autoplagiasi adalah melakukan plagiat artikel milik author itu sendiri. Nah, itu bagaimana bisa terjadi? Kadang-kadang kita kurang cermat sehingga kita mensubmit jurnal itu buru-buru, sehingga kadang kita melakukan double submit. Jadi ketika author melakukan submit ke beberapa jurnal secara bersamaan, itu namanya double submit, dan itu pasti akan kedetek terjadi autoplagiasi gitu ya. Jadi makanya kita harus ketika kita mensubmit artikel kita harus pastikan itu tidak kita mensubmit di tempat lain gitu ya. Dan itu akan ada proses, misalnya kita akan menarik artikel kita kembali, itu boleh, tetapi kadang-kadang ada ketentuan yang harus kita lakukan, misalnya untuk membayar atau bagaimana. Dan ketika nanti artikel kita itu sudah masuk proses review, itu sebaiknya tidak ditarik, karena nanti bisa nama kita itu bisa masuk ke blacklist. Jadi itu merugikan kita sendiri. Jadi kita memang harus memperhatikan hal-hal seperti ini ya, mulai dari fokusnya apa, kemudian proses reviewnya itu, kemudian menyesuaikan template dan format yang ada, juga tentang kita melakukan autoplagiasi dan double submit atau tidak gitu. Kita harus perhatikan itu. Kemudian proses publikasi artikel itu apa sih yang harus dilalui dalam proses publikasi artikel jurnal ilmiah. Yang pertama,
submit artikel. Jadi kita mengajukan artikel kita. Kemudian yang berikutnya adalah proses review. Artikel kita akan direview. Kemudian ketika sudah melalui proses review, sudah selesai, kemudian masuk ke pengaturan isu. Yang ini dilakukan oleh editor jurnal tentunya. Kemudian proses editing juga. Yang terakhir adalah jadi proses editing dulu, kemudian baru pengaturan isu edisi jurnal tersebut, kemudian baru dilakukan publikasi jurnal. Itu proses secara secara singkatnya seperti itu. Nah, yang harus dilalui yaitu nanti sudah ada tercantum dalam itu tadi author guideline-nya, seperti apa ketentuan yang harus dilakukan oleh kita ketika kita mau mensubmit jurnal kita. Jadi harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Lalu kita masuk ke bagian submit article atau new submission. Nah, ini yang akan kita lakukan adalah step yang pertama ini. Ini dilakukan oleh user, kita sebagai author juga sebagai user nanti kalau dalam jurnal online itu. Adapun untuk melakukan submit artikel, user terlebih dahulu harus login atau register ya. Kemudian login sebagai author dan kemudian klik menu new submission. Nah, jadi kita ketika login itu artinya data kita sudah masuk ke sana tentang nama dan seterusnya. Kemudian itu tadi klik new submission di halaman user home ya. Itu langkah pertama. Nah, setelah itu akan kita melalui dalam submission ini, kita akan melalui sekitar 5 langkah berikutnya. Nah, ketika ini sudah kita klik yang new submission, itu langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, starting the submission. Jadi kita milih klik yang starting the submission, ini step pertama. Kemudian memulai submit artikel, yaitu kita melakukan pemeriksaan dan konfirmasi atas persetujuan dan pernyataan terkait artikel yang dikirim. Jadi caranya dengan memberikan tanda centang pada setiap submission checklist. Author juga bisa menambahkan komentar atau editor juga jika diperlukan. Jadi komentar ini ada kolomnya sendiri yang di kotak itu ketika kita ingin menyampaikan sesuatu pada editor gitu ya. Selanjutnya kalau sudah centang-centang tadi, kemudian juga sudah mengisi komentar apabila diperlukan, kemudian klik save and continue ya. Kemudian yang langkah berikutnya adalah uploading the submission. Kita mulai mengupload atau mengunggah file artikel jurnal kita. Nah, seperti yang sudah sesuai dengan yang kita isikan dalam starting tadi, kita sudah ngeklik ini. Salah satu checklist menjelaskan bahwa jenis format file yang dapat diunggah adalah OpenOffice, Microsoft Word, RTF, dan WordPerfect document file atau PDF. Jika author sudah yakin artikelnya itu sudah fix dan tidak akan diedit lagi, boleh mengirim file dengan format PDF. Namun ini tidak dianjurkan ya, jadi pakai format yang disebutkan tadi ya. Mendingan yang selain PDF ya. Dan caranya untuk mengunggah file artikel jurnal yaitu dengan klik file untuk membuka windownya, kemudian pilih file artikel jurnal yang akan diunggah, klik open pada window open, pilih file, klik
button upload dan untuk mengunggah file, dan save and continue untuk menyimpan dan selanjutnya ke langkah berikutnya. Ya, seperti ini. Uploading the submission. Tampilannya seperti ini. Kemudian save and continue ya. Tampilannya seperti ini. Kemudian save and continue. Lalu yang ketiga, entering the submission metadata. Ini adalah mengisi lengkap data author. Jadi data tentang kita itu yang mau mengirim artikel itu diisikan secara lengkap untuk mempermudah proses indexing atau sitasi penulis. Iya. Jadi di situ ada first name, ada last name gitu ya. Kalau misalnya nama kita hanya terdiri dari satu kata, itu mengisi namanya di last name. Untuk first name-nya dapat diisi dengan mengulang last name atau diisi dengan titik atau hyphen. Ya. Ya, jadi kalau penulisnya itu lebih dari satu orang atau dua orang, kita bisa klik add author. Ya. Kemudian kita tambahkan. Dan naskah artikel dengan beberapa penulis dapat diatur urutan penulisnya dengan mengklik tanda panah naik turun. Tanda panah tersebut akan mengubah posisi dari seorang penulis pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, itu nanti teknis ketika kita entering the submission metadata. Nah, seperti ini tampilannya. Bisa kita lihat di situ ada add author ketika nanti penulisnya itu lebih dari satu. Ya. Kemudian setelah melengkapi metadata author, penulis harus melengkapi metadata artikel jurnal, yaitu mengisi judul dan abstrak artikel. Nah, di situ juga harus diisikan di situ. Ada kolomnya tersendiri, kita langsung kopikan ke situ. Ya. Lalu yang berikutnya, kata kunci itu perlu diisikan untuk mempermudah proses indexing artikel jurnalnya. Jurnal dan kode bahasa, misalnya Indonesia atau Inggris dan sebagainya. Kemudian masukkan nama sponsor jika ada, isikan seluruh referensi atau daftar pustaka yang menjadi rujukan artikel jurnal, kemudian baru klik save and continue lagi untuk lanjut ke proses berikutnya. Gitu. Ya. Kemudian yang step keempat, uploading supplementary files ini kita dapat mengunggah file tambahan seperti instrumen penelitian, data penelitian, gambar tabel atau apa yang diperlukan. Kemudian caranya adalah dengan klik pilih file, tambahkan file jurnal yang akan diunggah, klik button upload untuk mengunggah file dan isi metadata supplementary file. Kemudian klik save and continue lagi. Gitu. Nah, yang step terakhir adalah confirming the submission. Di sini akan tampil ringkasan dari seluruh file yang telah diupload untuk menyelesaikan submit artikel. Kemudian klik finish submission. Itu. Nah, setelah melakukan 5 langkah tadi, submission artikel, author dapat melihat status perjalanan naskah artikel dengan mengklik active submission pada user home tadi. Nah, pada halaman active submission dapat dilihat status naskah artikel sedang waiting assignment atau menunggu penugasan lebih lanjut. Status naskah artikel diproses reviewing atau editing dapat dilihat pada halaman ini. Jadi status naskah kita itu sedang apa gitu ya, itu bisa dicek
di halaman ini gitu. Dan ini adalah step-step 5 step dalam new submission ya. Kemudian setelah itu baru masuk ke proses berikutnya, yaitu proses review, proses editing, pengaturan isu, dan nanti yang terakhir adalah publikasi jurnal. Jadi kalau misalnya kok artikel kita itu sudah tidak ada revisi lagi, sudah fix masuk sana, kemudian dia akan diproses untuk ini step berikutnya ini, sehingga sampai pada publikasi jurnal ya. Jadi setelah new submission tadi, proses yang dilalui adalah 2, 3, 4, 5 ini. Jadi apa yang penting kita sampaikan di sini? Semuanya harus kita coba gitu ya. Jadi kita harus mencoba untuk melakukan itu. Ketika kita belum pernah mencoba, bagaimana kita tahu ya kita bisa apa tidak. Jadi meskipun ketika kita melihat di publikasi ilmiah sepertinya banyak sekali kaidah-kaidah atau aturan yang harus kita ikuti, namun demikian kita akan bisa melakukannya. Nah, kita boleh mencoba dari sekarang ya. Kita sebagai insan akademisi layaknya kita harus setidaknya melakukan publikasi ilmiah ini ya sejak dari sekarang, dan manfaatnya akan kita dapatkan pastinya ya. Dan saya kira yang terakhir adalah selamat mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Kita nanti lanjutkan untuk diskusi tentang hal ini. Apabila memang teman-teman menginginkan, nanti bisa kita lanjut di WhatsApp ya, di WhatsApp grup saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.